Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para narasumber kita pagi hari ini, yaitu ada Ibu Dina Sarah Amalia dan juga Bapak Jeremia Sriki. Serta yang terhormat semua peserta seminar pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber kita yang luar biasa ini. Meskipun acara harus dilaksanakan secara online, semoga semua ilmunya bisa tersampaikan dengan baik dan saya berharap semoga kita juga tetap sehat selalu. Sebelum webinar ini kita mulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama akan ada pembukaan yang dipimpin oleh MC, kemudian ada sambutan dari Ketua Panitia. Yang ketiga acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita dan juga diskusi serta tanya jawab. Dan kemudian ditutup dengan lanjut. Dan yang terakhir acara penutup yang akan dipimpin oleh MC. Untuk tema webinar kita pagi ini ialah lingkungan pemasaran global. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara webinar ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya ialah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Saudari Madia Puji Eka. Kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati. Puji syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di seminar ini, serta salawat kepada Nabi Muhammad. Webinar kita hari ini bertema tentang lingkungan pemasaran global. Selanjutnya, terima kasih kepada semua panitia yang setia yang turut membantu dalam persiapan kegiatan ini. Di samping itu, ucapan terima kasih juga untuk semua peserta webinar yang sudah ikut hadir untuk menimba ilmu di pagi hari ini. Kami dari pihak panitia juga minta maaf apabila kegiatan ini hanya bisa dilakukan secara online. Meski demikian, mudah-mudahan kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan nyaman. Untuk akhir kata, selamat mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Saudari Madia selaku Ketua Panitia acara hari ini atas sambutannya. Kemudian kita memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh narasumber pertama kita. Pemaparan materi oleh Ibu Dina Sarah Amalia. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah berkenan mengundang saya sebagai pemateri pada webinar pada pagi hari ini. Langsung saja, webinar pada pagi hari ini yaitu membahas tentang lingkungan pemasaran global. Sebelumnya saya akan sedikit memaparkan terkait lingkungan pemasaran global. Jadi setiap perusahaan melaksanakan kegiatannya dalam lingkungan yang mengalami perubahan terus-menerus. Secara garis besar, lingkungan usaha dapat dibagi atau dikenali sebagai lingkungan pasar atau market environment dan lingkungan bukan pasar yaitu non-market environment. Nah, lingkungan pemasaran global ini berpengaruh pada organisasi yang akan melakukan pemasaran dalam skala luas, yaitu secara internasional, dan pemasaran itu sendiri adalah suatu kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh lingkungan pemasaran yang mempunyai lingkungan ekonomi rangkap. Antara lain yang pertama yaitu perekonomian global atau perekonomian dunia dan perekonomian masing-masing negara. Baik pada lingkungan pemasaran global ini terdapat perdagangan internasional, di mana di dalam perdagangan internasional itu terdapat yang pertama
yaitu neraca perdagangan. Suatu negara memperoleh keuntungan dari perdagangan luar negeri apabila nilai ekspornya lebih besar dari nilai impornya. Negara yang nilai ekspornya lebih besar dari nilai impornya menunjukkan sikap altruistis tetapi tidak menambah kekayaan negara. Blok komunis ternyata menyadari bahwa kekayaan terdiri dari barang yang mereka dapatkan, sehingga kebijakan mereka adalah mengimpor semaksimal mungkin dan mengekspor seminimal mungkin. Bagi perusahaan memang benar bahwa penjualan harus lebih besar daripada pengeluarannya. Apabila suatu negara mengkonsumsi lebih banyak dari yang diproduksinya, maka impornya lebih besar dari ekspornya. Untuk membayar barang impornya dan untuk mempertahankan kedudukan kredit internasionalnya, maka negara itu akan berusaha mengembangkan suatu neraca perdagangan yang menguntungkan. Beberapa negara juga lebih tergantung pada perdagangan internasional daripada negara-negara yang lainnya. Untuk ekonomi komunis, persentasenya rendah sebab negara-negara komunis berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa tergantung dari dunia luar. Pada umumnya, negara berkembang persentasenya rendah sebab kurang mempunyai barang untuk diperdagangkan. Walaupun kemauannya besar, tidak ada yang dijual, hal ini tidak berlaku untuk negara produsen minyak. Keterlibatan ekspor suatu negara mempengaruhi keterlibatan ekspor perusahaannya. Tidak mengherankan apabila perusahaan dari negara yang ekspornya besar cenderung lebih berorientasi internasional daripada perusahaan dari negara lainnya. Bisa diambil contoh, rata-rata produsen Amerika kurang condong menjadi pengekspor daripada perusahaan Belgia ataupun Belanda. Baik, yang kedua yaitu komposisi perdagangan dunia. Komposisi perdagangan dunia menunjukkan bahwa bagian pasar bergeser ke jenis produk dan komoditi lain. Negara berkembang tanpa minyak bumi sangat terpukul. Kemerosotannya dalam perdagangan internasional surge dengan kemerosotan bagian ekspor bahan primer dari keseluruhan ekspor. Beberapa penyebab perubahan bagian pasar itu antara lain yang pertama, pengembangan barang sintetis dan barang mengganti produk primer. Yang kedua, negara industri makin mampu memenuhi sendiri kebutuhannya akan produk pertanian. Yang ketiga, pertumbuhan manufacturing dibandingkan produksi primer dalam produksi dunia secara keseluruhan. Jadi, negara yang merosot bagian pasarnya mengganti lini produknya dengan industrialisasi. Dengan demikian, ia meningkatkan ekspor produk manufakturnya tanpa mengurangi ekspor produk primernya. Sasaran negara berkembang maupun perusahaannya adalah diversifikasi. Next. Baik, teori perdagangan internasional. Mengapa sih negara berdagang? Barang apa sih yang mereka perdagangkan? Bagaimana keuntungan dari perdagangan itu dibagi-bagi? Jadi perdagangan antar bangsa beralasan ekonomi, politik, dan budaya, tetapi dasar ekonomi pokoknya adalah perbedaan harga. Keputusan membuat atau membeli juga dihadapi negara, seperti halnya dengan perusahaan. Bedanya, keputusan negara lebih lengkap, lebih condong pada pemenuhan kebutuhan sendiri daripada membeli lebih murah dari negara lain. Seperti Adam Smith mengemukakan bahwa kesejahteraan bangsa dicapai dengan spesialisasi dan pembagian kerja. Jadi, perdagangan internasional akan lebih menguntungkan. Suatu negara cenderung untuk memproduksi dan mengekspor barang yang mempunyai keunggulan komparatif lebih besar dan mengimpor barang yang keunggulan komparatifnya lebih kecil. Atas dasar hal tersebut, mudah untuk meramalkan barang apa yang akan diperdagangkan suatu negara. Smith mengejutkan bahwa mengekspor barang yang efisiensi produksinya tinggi dan mengimpor barang yang efisiensi produksinya rendah. Kemudian daur hidup produk.
Daur, produksi, dan perdagangan memiliki 4 tahap. Kita ambil contoh untuk Amerika Serikat. Tahap pertama, yaitu kekuatan ekspor Amerika Serikat. Kemudian tahap kedua, memulai produksi di luar negeri. Tahap ketiga, produksi luar negeri menjadi bersaing di pasar ekspor. Tahap keempat, mulai persaingan impor. Tahap keempat, mulai persaingan impor. Di tahap pertama, yaitu kekuatan ekspor Amerika Serikat. Menurut teori itu, kegiatan mengembangkan produk dan penemuan cenderung berkaitan dengan kebutuhan pasar dalam negeri. Produk baru yang dibuat di pasar dalam negeri akan memiliki keunggulan komparatif bukan karena faktor alam, melainkan karena komunikasi antara pemasok dengan pelanggan dan karena konsumen tidak memperhatikan harga produk. Dalam tahap kedua, yaitu memulai produksi di luar negeri. Pendapatan dan pengenalan produk di negara lain meningkat. Setelah pasar luar negeri berkembang, pabrikan di negara maju mulai memproduksi untuk pasarnya sendiri. Contohnya, penurunan ekspor pencuci piring Amerika. Di tahap ketiga, yaitu produksi luar negeri menjadi bersaing di pasar ekspor. Ini maksudnya yaitu, produsen luar negeri memperoleh pengalaman produksi karena biaya tenaga kerjanya rendah. Produknya dapat bersaing dengan produk ekspor Amerika di negara ketiga. Contohnya adalah ekspor kompor dan lemari es dari Eropa ke Amerika. Di dalam tahap keempat, produsen luar negeri telah memiliki tabungan biaya dan skala ekonomis yang cukup untuk melakukan ekspor ke negara asal barang. Baik, selanjutnya yaitu di neraca pembayaran. Jadi neraca pembayaran ini adalah sumber informasi utama dari perdagangan internasional. Definisi dari neraca pembayaran itu sendiri yaitu ikhtisar semua transaksi ekonomi antara satu negara dengan semua negara lainnya dalam satu periode tertentu, biasanya di dalam 1 tahun. Bermacam bentuk ikhtisar transaksi yang dipakai tergantung keperluannya. Biasanya dibuat untuk pengambilan keputusan pemerintah. Kemudian keputusan pemasaran. Neraca pembayaran adalah suatu indikator ekonomi suatu negara. Datanya membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan moneter, perpajakan, devisa, dan juga kebijakan komersialnya. Data neraca pembayaran juga mempunyai aplikasi khusus di bidang pemasaran. Informasinya dimanfaatkan perusahaan dalam berbagai keputusan pemasaran internasional, antara lain untuk memilih lokasi produksi dan pasar luar negeri, mengetahui pengimpor dan mengekspor suatu jenis produk. Keputusan pemasaran lain yang dapat dibantu oleh analisis neraca pembayaran adalah pemilihan lini produk internasional. Walaupun karakter masing-masing pasar nasional amat penting dalam pemilihan lini produk tersebut, dimensi internasional ini produk perusahaan sebagian akan ditentukan oleh situasi neraca pembayaran semua pasar yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu pertimbangan keuangan. Di samping transaksi dalam neraca pembayaran, khususnya mutasi barang, transaksi modal juga merupakan informasi penting bagi pemasar internasional. Solvabilitas internasional suatu negara dapat dievaluasi dengan mengamati transaksi modalnya untuk beberapa tahun. Apabila suatu negara terus-menerus kehilangan emas dan cadangan devisanya, ada kemungkinan negara itu melakukan devaluasi mata uang atau pengawasan devisa lainnya. Yang dimaksud dari pengawasan devisa lainnya yaitu pembatasan terhadap jumlah uang yang dikirim ke luar negeri maupun penggunaannya. Selanjutnya yaitu kebijakan perdagangan. Salah satu sebab perbedaan antara perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri adalah karena perdagangan internasional dilakukan antara unit-unit politik. Walaupun semua negara melakukan pengawasan terhadap perdagangan luar negeri, tetapi tingkat pengawasannya bervariasi. Setiap negara mempunyai peraturan perdagangan yang condong kepada perusahaan nasional dan mendiskriminasikan pedagang dari lain negara. Kebijakan perdagangan adalah tindakan dan peraturan pemerintah mengenai perdagangan luar negeri. Peralatan kebijakan perdagangan adalah bea masuk, pembatasan kuantitatif, pengawasan devisa, dan peraturan administratif atau bea masuk tak tampak. Selanjutnya yaitu kuota.
Kuota yaitu hambatan impor dengan membatasi jumlah untuk jenis barang tertentu yang diperbolehkan masuk ke suatu negara. Pembatasan kuota dapat lebih berat daripada bea masuk tetapi tidak dapat menembus kuota. Tujuan pemerintah menetapkan kuota adalah untuk melindungi produksi dalam negeri. Di samping itu, menghemat devisa. Perusahaan dapat mengekspor bila ia mempunyai kuota atau dapat mendirikan fasilitas produksi di negara itu. Kemudian selanjutnya yaitu pengawasan devisa. Pengawasan devisa ini yaitu yang paling lengkap untuk mengatur perdagangan luar negeri, kecuali perdagangan negara dalam ekonomi komunis. Pengawasan devisa adalah monopoli pemerintah atas semua transaksi devisa. Setiap perusahaan nasional yang mendapatkan devisa melalui ekspor harus menjual devisanya ke badan pengendali, biasanya bank sentral. Dan apabila perusahaan itu akan membeli barang dari luar negeri, ia harus membeli devisa dari bank sentral yang cadangannya sangat terbatas. Dan biasanya, pemerintah akan mengatur berdasar urutan prioritas. Kemudian yang terakhir yaitu bea masuk. Ada hambatan pemerintah terhadap perdagangan internasional yang sukar diklasifikasikan, yang disebut perlindungan administratif. Bea masuk tak tampak atau hambatan non-tarif. Sejak Perang Dunia Kedua, hambatan perdagangan internasional telah banyak ditinggalkan. Hambatan non-tarif adalah antara lain dokumen cukai yang diperlukan, tanda asal barang, peraturan mengenai makanan dan obat-obatan, peraturan mengenai label, kebijakan beli barang dalam negeri, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya paparkan. Mungkin ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan atau didiskusikan bersama-sama di sesi diskusi. Saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih kepada Ibu Dina atas materi yang telah disampaikan. Jadi nanti kalau ada teman-teman audiens yang mau mengajukan pertanyaan atau mau sharing, nanti kita bahas bersama-sama di sesi diskusi ya. Setelah ada pemateri kedua selesai menyampaikan materinya. Langsung saja bisa dilanjutkan kepada pemateri kita yang kedua, kepada Ricky Dia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya sebagai pemateri di acara seminar Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan memaparkan tentang materi lembaga-lembaga dalam perekonomian dunia, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, GATT atau General Agreement of Tariff and Trade, atau kesepakatan umum tarif dan pertukaran. Yang kedua, UNCTAD, dan yang ketiga, GATT, UNCTAD, dan perusahaan. GATT sendiri, setiap negara berdaulat dapat menetapkan sendiri kebijakan perdagangan. Hal ini dapat memperkecil perdagangan dan spesialisasi internasional. Setiap negara berusaha melindungi lapangan kerja dalam negeri dan membatasi impornya. Dari pengalaman yang pahit tadi, timbullah usaha untuk memecahkan permasalahan tersebut setelah Perang Dunia Kedua, yaitu dengan GATT ini. Pada mulanya, GATT ini hanya mempunyai beberapa negara anggota saja, termasuk negara-negara di bagian barat. Namun, sekarang GATT ini telah mempunyai lebih dari 150 negara anggota. Dan kenapa dibentuknya GATT ini? Yaitu untuk kerjasama perdagangan. Di samping itu, GATT mempunyai beberapa azas lain untuk memperluas perdagangan. Dan yang kedua, yaitu UNCTAD. UNCTAD yaitu United Nations Conference on Trade and Development. United Nations Conference on Trade and Development ini merupakan bagian tetap dari Sidang Umum PBB dan beranggotakan 162 negara. Tujuan diberdirikannya UNCTAD ini adalah memperlancar pembangunan negara yang baru muncul melalui perdagangan dengan cara lain. Dengan GATT timbul kesenjangan perdagangan yang menguntungkan negara industri, dan juga UNCTAD berusaha keras memperbaiki harga ekspor produk prima dengan mengendalikan pasok
agar dengan ekspor produk primer dicapai pendapatan yang lebih tinggi. UNCTAD yang berusaha menyusun sistem preferensi bea masuk untuk ekspor barang manufaktur dari negara berkembang karena tidak dapat mengekspor komoditi dengan jumlah yang cukup. Dan yang terakhir, GATT, UNCTAD, dan perusahaan. Kedua organisasi ini mempunyai dampak penting terhadap lingkungan ekonomi internasional perusahaan. GATT berhasil mengurangi hambatan perdagangan internasional sehingga logistik global lebih rasional. Selanjutnya, perusahaan dapat melindungi kepentingan perdagangannya melalui diskusi antara anak perusahaannya dengan pemerintah setempat sebelum negosiasi perdagangan dilakukan. Contohnya di sini, di Amerika Serikat terdapat suatu komite yang menampung permasalahan perdagangan internasional yang dihadapi para pengusaha. Dan permasalahan tersebut dicatat sebagai pertimbangan dalam negosiasi GATT. Begitu pula hanya perusahaan-perusahaan di MIP, Brasil, dan negara-negara lainnya. Slide selanjutnya. Di sini perdagangan timur sampai ke barat. Perdagangan timur sampai ke barat ini terdapat kesatuan pabean dan pasar bersama, regionalisme dan perusahaan multinasional, ketidakstabilan nilai tukar. Di sini satuan pabean yaitu apabila daerah perdagangan bebas membebaskan tarif antar negara anggota. Kesatuan bebas menghendaki tarif yang seragam dengan negara bukan dengan anggota. Dan yang selanjutnya pasar bersama. Pasar bersama yang sesungguhnya mencakup kesatuan pabean tetapi juga berusaha menstandarisasikan atau mengharmonisasikan semua peraturan pemerintah yang mempengaruhi perdagangan. Misalnya adalah pajak perseroan atau undang-undang perburuan, program bonus dan jaminan sosial. Dan yang selanjutnya regionalisme dan perusahaan multinasional. Dengan adanya pengelompokan regional berarti perusahaan multinasional menghadapi kesatuan ekonomi yang lebih sedikit jumlahnya, tetapi lebih besar ukurannya daripada pasar-pasar nasional. Ketika perusahaan membuat suatu keputusan investasinya, daerah pasar yang relevan dapat mencakup 6-10 negara, tidak hanya satu pasar nasional saja. Dan yang terakhir yaitu ketidakstabilan nilai tukar. Dimensi khusus dalam pembayaran internasional adalah bahwa transaksinya terjadi dalam mata uang yang berbeda. Tetapi menjadi masalah serius bukan banyak mata uang yang dihadapi, melainkan kenyataan bahwa nilai tukar sering berubah dan dengan cara yang sulit diramalkan. Di sini IMF, negara-negara IMF diharuskan menetapkan nilai par value dari mata uang mereka dengan toleransi kurang lebih 1%. Sistem nilai tukar stabil Bretton Woods ini bekerja cukup baik dengan hingga tahun 1970. Dan meningkatnya kepercayaan pada sistem moneter internasional itu mendorong perdagangan internasional sejak Perang Dunia Kedua. Lalu, Bank Dunia. Apabila IMF menyediakan likuiditas jangka pendek, maka Bank Dunia memberikan pinjaman jangka panjang untuk membantu pembangunan ekonomi IDA, International Development Association, adalah anak organisasi Bank Dunia yang didirikan untuk memberikan pinjaman lunak kepada negara yang berkembang dengan bunga yang sangat rendah. Dan yang terakhir, dana perekonomian dunia. Walaupun lingkungan internasional penting, artinya perusahaan internasional tidak dapat mengabaikan pengaruh global negara asalnya. Perusahaan multinasional Belanda atau Swedia beroperasi dengan keuntungan dan kendala yang berbeda dengan perusahaan multinasional. Berikut penjelasan atau materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan
atau ada diskusi bisa di sesi berikutnya. Ya, terima kasih Bapak. MC. Ya, terima kasih Bapak Jeremy. Langsung saja kita memasuki acara diskusi ya. Untuk para audiens, para peserta pagi hari ini, mungkin ada hal yang mau didiskusikan dengan narasumber. Silahkan sebutkan nama serta prodinya ya, dari mana. Halo? Halo? Ya, halo. Apa suara saya Ya, Mas. terdengar? Ya, sudah masuk, silahkan. Oh, saya Sultan Ibrahim Pasya, Prodi Manajemen semester 7. Saya ingin bertanya, seberapa pentingkah peranan budaya dalam lingkungan pemasaran global dan berikan contohnya? Oke. Pertanyaan dari Saudara Pasya ya, Sultan Ibrahim Pasya. Seberapa penting tanam budaya dalam lingkungan pemasaran global, serta contohnya. Oke, kita tampung dulu. Ada yang lain lagi? Kita batasi dua pertanyaan ya untuk mempersingkat waktu ya. Silahkan. Iya, saya Pak mau bertanya. Ya, silakan. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Saya mau menanyakan lebih tentang strategi. Gimana sih strategi yang harus diterapkan pada lingkungan pemasaran global? Yang paling cocok itu seperti apa dan bagaimana? Ya, mohon maaf, bisa disebutkan namanya sama prodinya? Saudari siapa? Oh ya, saya Tarista dari Prodi Manajemen. Oke, Saudari Tarista. Strategi yang cocok ya untuk diterapkan dalam lingkungan pemasaran global saat ini. Ya, benar, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kita tampung dua pertanyaan yang akan kita diskusikan dengan narasumber. Kepada Ibu Dina dan juga Bapak Jeremy Asriki, silahkan waktu dan tempat kami persilahkan untuk memulai diskusinya. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, mungkin saya dulu ya Bapak Riki ya. Ada apa ya Bapak Riki? Ya, monggo silakan Bu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Pasya. Seberapa penting peranan budaya dalam lingkungan pemasaran global? Peran budaya dalam lingkungan pemasaran global ini sangat cukup penting ya menurut saya, karena pemasar internasional itu harus mengetahui pengaruh budaya dan juga harus menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang akan dihadapi akibat adanya aspek budaya ini. Hal ini karena setiap daerah dan batas wilayah memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga dalam membuat produk, budaya merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi karakteristik produk tersebut. Latar belakang budaya juga mempengaruhi konsumen dalam mengolah informasi dan faktor yang memotivasi konsumen dalam melakukan pembelian. Perusahaan yang melakukan bisnis global berarti berhubungan dengan konsumen, mitra strategis, distributor, dan pesaing dengan pola pikir budaya yang berbeda. Seperti contohnya McDonald yang restoran cepat saji yang sudah mempunyai banyak cabang dari mulai Indonesia hingga ke luar negeri. Nah, McDonald ini menyesuaikan budaya makan di setiap negara yang berbeda. Seperti contoh, di Indonesia ini, McDonald's menyesuaikan dengan budaya masyarakat Indonesia yang makanan pokoknya adalah nasi. Kemudian di luar negeri, McDonald's tidak menyediakan nasi, tetapi menyediakan roti contohnya, seperti itu. Mungkin ada sanggahan, barangkali ada sanggahan, monggo silahkan, saya nggak keberatan. Saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih atas penyampaian materinya oleh Ibu Dina. Dari audiens, Saudara Pasya, apa merasa puas atas diskusinya? Saya rasa sudah cukup jelas ya Mas Raga.
Bu Dina sudah menjelaskan materi ini dengan cukup. Ya, saya paham lah. Terima kasih Bu Dina. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja ke diskusi yang kedua yang akan dijabarkan oleh narasumber yang kedua, Bapak Jeremias. Kepada Ya. Bapak Jeremias, kami Itu pertanyaannya tadi, strategi yang harus diterapkan pada lingkungan pemasaran. Salah satu contohnya ya. Itu pertanyaan yang bagus sekali oleh Mbak Tarista itu tadi ya. Di sini banyak Mbak Tarista. Itu ada sekitar 7 kalau nggak salah itu. Saya jelaskan cuma beberapa saja ya. Ada banyak sekali yang strategi yang harus digunakan perusahaan untuk memasuki lingkungan pasar global. Yang pertama, melakukan ekspor impor, Mbak Tarista. Yang kedua, membuka kantor perwakilan atau cabang. Jika kita ingin memasarkan produk kita secara global, maka harus membuka cabang. Yang ketiga, mengeluarkan lisensi asing atau kontrak manufaktur dan ahli teknologi. Maksudnya di sini, lisensor atau pihak pemberi lisensi membuat persetujuan dengan menerima lisensi, bahwa lisensi atau penerima lisensi tersebut memperoleh hak untuk menggunakan proses teknologi produksi, yaitu merek dagang, paten, dan lain sebagainya, untuk membayar fee kepada lisensor. Yang terakhir, yaitu melakukan akuisisi perusahaan lain. Akuisisi di sini yaitu pengambilan kepemilikan atau pengendalian saham suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Keuntungannya adalah akuisisi dapat menyediakan akses cepat ke sebuah pasar yang baru, dan akuisisi dapat juga memberikan jalan untuk ekspansi internasional. Itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan Mbak Tarista. Mungkin ada sanggahan atau kurang jelas, bisa ditanyakan kembali. Terima kasih Ya, Bapak Jeremy. Mungkin terima ada kasih tambahan Bapak karena Jeremy. penjelasannya sudah cukup baik. Saya sudah puas dengan jawabannya. Bapak Jeremy ini masih muda tapi pengalamannya cukup banyak. Semoga saya bisa meniru jejaknya. Ya, Ya, bagus. Terima bagus kasih. itu. Terima kasih kepada Bapak Jeremy atas penjabaran materinya, dan juga kepada Saudari Tarista yang telah membuat diskusi ini. Saya kira acara kali ini berjalan cukup menarik ya. Dari awal acara pemaparan materi oleh kedua narasumber kita, serta acara diskusi yang sangat interaktif. Terima kasih kepada para audiens juga. Terasa kita sudah di ujung acara. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara sudah berjalan dengan lancar. Sebelum kita tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua narasumber kita hari ini, Ibu Dina Sarah dan juga Bapak Jeremias, serta kepada peserta seminar di pagi hari ini. Kami selaku panitia mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.